Al-Khawarizmi, tokoh utama matematika, oleh Yoli Hemdi. Ilustrator oleh Joy Subarjah. Diterbitkan oleh PT Luxima Metromedia. Perantau Cilik. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Dia lebih dikenal dengan sebutan Al-Khawarizmi karena dia lahir di daerah Khawarizm. Sekarang Khawarizm berubah nama menjadi kota Khiva dan kini termasuk wilayah negara Uzbekistan. Khawarizm sebetulnya hanyalah sebuah kota kecil, tetapi menjadi terkenal berkat seorang jagoan matematika. Meskipun hanya sebentar tinggal di sana, namun kehebatannya membuat kota Khawarizm ikut terkenal. Al-Khawarizmi lahir tahun 770 Masehi. Keluarganya termasuk masyarakat golongan biasa. Mereka menjalani kehidupan bersahaja di tepian sungai Amu Darya. Sungai yang indah ini disebut Sungai Oxus. Masa kecilnya berlangsung baik-baik saja. Ayah dan ibunya menyayangi serta memperhatikan perkembangannya. Di lingkungan tempat tinggalnya juga tidak ada masalah yang berat. Al-Khawarizmi tumbuh sebagai anak yang cerdas. Orang-orang pun kagum melihat kecemerlangan otaknya. Orang tuanya ingin Al-Khawarizmi mendapatkan pendidikan terbaik. Mereka mengharapkan masa depan yang lebih cerah. Al-Khawarizmi masih kecil ketika orang tuanya memutuskan pindah. Dia turut serta mengikuti perjalanan yang sangat jauh. Anak kecil itu ikut merasakan lelah selama perjalanan. Namun, orang tuanya sudah bertekad bulat pergi merantau. Mereka meninggalkan kampung indah di tepian sungai Amu Darya. Kemanakah mereka pindah? Ternyata orang tuanya membawanya menuju Baghdad. Keluarga Al-Khawarizmi menetap di bagian selatan kota. Di sana orang tuanya berhasil mencari pekerjaan yang layak sehingga keluarga mereka dapat hidup berkecukupan. Al-Khawarizmi memperoleh pendidikan yang terbaik sedunia. Ketika itu Baghdad adalah kota paling modern. Ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat. Banyak orang berdatangan dari berbagai penjuru dunia untuk belajar. Orang tua Al-Khawarizmi memiliki pemikiran yang amat bagus. Ayah ibunya tidak mampu mengajarkan berbagai jenis ilmu karena mereka bukanlah ilmuwan yang hebat. Namun, mereka mengetahui pendidikan terbaik bagi putranya. Oleh karena itu, Al-Khawarizmi dibawa pindah ke tempat terbaik sedunia. Keputusan itu justru membuat anaknya menjadi ilmuwan yang hebat. Al-Khawarizmi langsung belajar dengan tekun. Ketika itu yang berkuasa di Baghdad adalah Khalifah Al-Mahdi. Dia merupakan raja Islam dari Daulah Bani Abbasiyah. Raja selanjutnya bernama Khalifah Musa Al-Hadi. Raja-raja Islam itu sangat mencintai ilmu pengetahuan. Al-Khawarizmi beruntung menemukan tempat belajar dengan mudah. Bahkan dia langsung berguru kepada ilmuwan-ilmuwan hebat. Raja-raja pada masa itu menyediakan pendidikan terbaik secara gratis. Orang tuanya sangat senang melihat semangat belajar Al-Khawarizmi. Dia mendalami ilmu-ilmu agama seperti belajar Al-Quran. Al-Khawarizmi juga senang belajar ilmu-ilmu sains dan teknologi. Dia menyukai bahasa, matematika, astronomi, dan lainnya. Kecerdasannya luar biasa karena mampu menyerap banyak pelajaran. Guru-gurunya juga mengagumi kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Di sekolahnya, dia menunjukkan bakat menjadi seorang ilmuwan. Al-Khawarizmi
menjadi ilmuwan. Pada masa remaja, Al-Khawarizmi sudah mulai dikenal. Dia dihormati karena ilmu yang dimilikinya. Ketika itu yang berkuasa adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Dia adalah seorang raja yang baik hati. Khalifah Harun al-Rasyid juga menghargai orang yang berilmu. Al-Khawarizmi beruntung dapat bekerja sebagai pegawai kerajaan. Dia melayani berbagai urusan di pemerintah Bani Abbasiyah. Sejak usia muda, ia mendapatkan kepercayaan yang besar. Al-Khawarizmi cukup sibuk melaksanakan tugasnya. Dia bekerja keras agar pemerintah Bani Abbasiyah berlangsung baik. Al-Khawarizmi sangat cekatan menyelesaikan urusannya sehingga hasil pekerjaannya selalu memuaskan. Dari pekerjaannya itu, Al-Khawarizmi sudah dapat hidup dengan layak. Khalifah memberinya gaji yang sangat mencukupi. Namun, Al-Khawarizmi tidak mau hidup bersenang-senang saja. Dia tetap bercita-cita menjadi ilmuwan yang hebat. Al-Khawarizmi membagi waktunya dengan cermat. Dia menyempatkan diri untuk terus belajar. Sementara itu, pekerjaannya sebagai pegawai kerajaan tetap lancar. Di Baghdad terdapat pusat ilmu pengetahuan bernama Bait al-Hikmah. Di sana tersedia perpustakaan paling lengkap sedunia. Al-Khawarizmi rajin membaca buku di sana. Bait al-Hikmah juga menjadi tempat pendidikan tinggi di sana. Al-Khawarizmi belajar kepada berbagai ilmu hebat. Raja berikutnya yang berkuasa adalah Khalifah Al-Ma'mun. Dia melihat kecerdasan yang luar biasa pada diri Al-Khawarizmi. Khalifah memberinya tugas untuk belajar bahasa Sanskerta. Al-Khawarizmi dengan cepat menguasai bahasa dari India itu. Khalifah kemudian meminta Al-Khawarizmi untuk menerjemahkan buku Siddhanta. Buku astronomi itu dibawa oleh orang India ke Baghdad. Sebelumnya, Khalifah Al-Ma'mun meminta Al-Fajari untuk menerjemahkannya. Sayang sekali, Al-Fajari gagal menyelesaikan tugas. Al-Khawarizmi berhasil menerjemahkan Siddhanta dengan bagus. Al-Ma'mun kagum melihat kecerdasan Al-Khawarizmi. Khalifah sangat senang karena mengetahui ilmu astronomi dari India. Buku Siddhanta menerangkan rahasia-rahasia ilmu perbintangan. Khalifah pun tercengang dengan kecerdasan Al-Khawarizmi karena mampu melengkapi dan memperbaiki Siddhanta. Dan ternyata Al-Khawarizmi juga menguasai ilmu astronomi dengan baik. Al-Khawarizmi membuat tabel dari sistem astronomi Yunani dan India. Dia bukan hanya mengandalkan buku Siddhanta, tabel astronominya dibuat juga berdasarkan penelitiannya sendiri sehingga bisa memperbaiki kekeliruan ilmuwan astronomi lainnya. Akhirnya, tabel astronomi karya Al-Khawarizmi yang resmi dipakai, dunia tidak lagi menggunakan tabel astronomi Yunani dari India. Kejadian itu langsung membuat Al-Khawarizmi diakui sebagai ilmuwan. Dia semakin mendapat kepercayaan besar dari Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun membuat tim khusus bidang astronomi. Al-Khawarizmi ditunjuk sebagai ketua dari para ilmuwan. Khalifah memberinya tugas mengukur diameter bumi. Al-Khawarizmi melaksanakan pengukuran bumi dengan ilmu astronomi. Dia mengajak timnya bekerja di daerah Sanjar dan Palmyra. Al-Khawarizmi berhasil mengukur diameter dan kedalaman bumi. Hitungannya tak jauh berbeda dengan pengukuran ilmuwan modern. Pada masa itu, jam sebagai penunjuk waktu belumlah dikenal. Al-Khawarizmi kemudian membuat metode perhitungan waktu. Caranya unik, yaitu dengan menggunakan bayang-bayang matahari. Al-Khawarizmi menuliskan pada bukunya yang kemudian diterjemahkan.
Judulnya Sundials, tentang alat penunjuk waktu dengan bayangan matahari. Matahari sudah cukup bagi manusia sebagai petunjuk waktu. Penemuan itu membuat Al-Khawarizmi semakin dikagumi. Khalifah Al-Ma'mun semakin percaya dengan kemampuannya. Bapak Al-Jabar. Al-Khawarizmi mempelajari karya matematika di Opnatus. Dia menemukan kesalahan pada buku ilmuwan Yunani itu. Kekeliruan itulah yang diperbaiki oleh Al-Khawarizmi. Sejak itu, dirinya lebih dikenal sebagai jagoan matematika. Al-Khawarizmi sangat menguasai cabang ilmu matematika. Bahkan, ia mampu menghasilkan berbagai ilmu baru dalam matematika. Rumus-rumus matematika berhasil diciptakannya, dan Al-Khawarizmi membuat rumus yang memudahkan kita dalam berhitung. Dia mengarang buku Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Itulah buku matematika yang sangat penting. Buku itu sangat populer, khususnya di Eropa. Al-Khawarizmi juga menulis buku matematika yang unik sekali. Selama ini, buku matematika membuat banyak sekali rumus. Al-Khawarizmi malah menjelaskan matematika melalui cerita-cerita sehingga orang merasa asik membaca dan memahaminya. Orang bisa menyelesaikan persoalan rumit matematika dengan mudah. Cerita-cerita di bukunya mengandung soal matematika. Al-Khawarizmi melengkapi soal-soal tersebut dengan jawabannya. Itulah yang membuat buku ini sangat diminati bangsa Arab, bangsa Barat. Pelajaran matematika menjadi seru dan tidak memusingkan. Ceritanya sederhana saja, tetapi memudahkan kita dalam memahami matematika. Dan ternyata pelajaran matematika itu bisa dibuat asik. Itulah yang berhasil ditulis Al-Khawarizmi dalam bukunya. Dari cerita yang ditulisnya, barulah diketahui rumus-rumus aljabar. Ada beberapa rumus yang dibuat Al-Khawarizmi. Kuadrat sama dengan akar. AX2 minus BX. Kuadrat sama dengan bilangan konstanta. AX kuadrat sama dengan BX. Kuadrat dan angka sama dengan konstanta. BX sama dengan C. Akar sama dengan konstanta. BX sama dengan C. Kuadrat dan angka sama dengan akar. AX kuadrat tambah C sama dengan BX. Konstanta dan akar sama dengan kuadrat. BX tambah C sama dengan AX kuadrat. Pekerjaan rumus-rumus ini tidak akan membuat kita pusing, karena Al-Khawarizmi sudah menjelaskannya dalam cerita seru. Dari bukunya itulah berkembang ilmu aljabar. Orang-orang Barat menyebutnya Father of Algebra. Al-Khawarizmi diakui sebagai bapak ilmu aljabar. Ilmu aljabar ini diakui sebagai bagian penting matematika. Al-Khawarizmi juga menciptakan tabel trigonometri. Ia menjelaskan fungsi sinus, kosinus, tangent, dan kotangent. Nah, selanjutnya Al-Khawarizmi mengenalkan diferensiasi. Semua yang diciptakannya terus dipakai dalam matematika. Al-Khawarizmi menghasilkan rumus-rumus penting ilmu ukur. Dia yang menyusun daftar algoritma. Hitungan desimal juga dibuatnya untuk kemajuan matematika. Al-Khawarizmi berjasa memberi 13 macam tanda pada angka. Misalnya dia membuat titik 2 sebagai penunjuk tanda pembagian. Dia menjadikan tanda hubung atau strip di depan angka. Tanda ini dipakai sebagai tanda negatif, misal contohnya -8. Tanda-tanda tersebut semakin memudahkan dalam ilmu hitung. Sekarang teknologi komputer sudah sangat maju loh. Ponsel dilengkapi Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lainnya. Teknologi internet sudah amat modern saat ini. Namun, semua teknologi itu tidak akan bisa ada tanpa algoritma.
Sistem algoritma lah yang membuat teknologi itu berfungsi dengan benar. Sedangkan penemu algoritma adalah Al-Khawarizmi. Dia sangat berjasa memberikan kemajuan kepada manusia sampai sekarang ini. Sungguh mulia niat Al-Khawarizmi menciptakan ilmu aljabar. Tujuan pertamanya demi memudahkan dalam melaksanakan agama, karena agama Islam memiliki hukum pembagian harta warisan. Namun, muncul kesulitan dalam membagi harta warisan tersebut. Kesulitannya semakin berat jika harta yang akan dibagi jumlahnya besar. Ilmu matematika pada masa itu belum sanggup menyelesaikannya. Ternyata agama Islam ingin umatnya jago matematika loh. Kalau tidak jago matematika, jadi susah melaksanakan hukum warisan kan? Al-Khawarizmi kemudian mengembangkan ilmu matematika. Menurutnya, matematika perlu mempunyai cara baru menyelesaikan masalah ini. Oleh karenanya, Al-Khawarizmi menciptakan ilmu baru yang disebut aljabar. Pada dasarnya, ilmu ini menyelesaikan pembagian harta warisan. Islam membagi hak warisan kepada banyak pihak. Anak, suami, istri tentu mendapatkan haknya. Kakek sampai cucu, bahkan paman serta bibi juga berhak. Uniknya, harta warisan dalam Islam tidak dibagi sama rata. Masing-masing pihak menerima bagian yang hitungannya berbeda. Ada yang dapat setengah, seperempat, seperenam, atau seperdelapan. Selain itu, ada pula sisa harta yang perlu dihitung lagi lalu dibagikan. Nah, seringkali pembagian harta warisan itu memusingkan kepala karena butuh pengalian atau pembagian yang rumit. Berkat ilmu aljabar, masalah pembagian harta warisan menjadi mudah sehingga umat Islam tidak perlu bertengkar. Matematika yang berguna. Al-Khawarizmi terus mengembangkan aljabar. Ilmu ini bermanfaat dalam semua bidang perhitungan. Pada saat itu, hitungan tahun belum dikenal seperti sekarang. Belum diketahui tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Nabi Muhammad. Pada masa itu, umat Islam masih kebingungan. Al-Khawarizmi kemudian menggunakan ilmu matematikanya untuk mengetahui dengan tepat waktu kelahiran Rasulullah. Trigonometri juga diciptakan oleh Al-Khawarizmi. Ilmu ini sangat penting dalam matematika. Bahkan ilmu-ilmu lainnya juga memanfaatkan rumus trigonometri untuk memudahkan dalam mengukur dan menghitung apapun. Dengan trigonometri dapat diukur tinggi tebing tanpa harus memanjatnya. Lebar sungai bisa diketahui dengan trigonometri tanpa perlu menyeberanginya. Bahkan jarak bintang di langit dapat dihitung dengan trigonometri. Hitungan jarak itu tepat meski tidak harus terbang ke bintang. Bangsa Barat memakai angka-angka Romawi seperti lambang 6, 5, 7, 10, dan lainnya. Angka-angka itu sulit dipakai dalam perhitungan. Sebelumnya, pedagang Eropa menggunakan perhitungan Yunani dan Yahudi. Namun, bentuk angka-angkanya menyulitkan dalam perhitungan. Nah, kemudian mereka ikut menggunakan sistem angka dan perhitungan Arab. Pedagang mereka pun menjadi semakin maju. Beruntung sekali bangsa Barat mengenal karya Al-Khawarizmi. Dia membuktikan matematika itu sangat memudahkan hidup manusia. Bangsa Barat mengenal angka-angka Arab melalui Al-Khawarizmi. Sejak itu mereka dapat berhitung dengan mudah. Mereka makin senang karena mengenal angka 0. Sesungguhnya angka 0 sampai 9 itu berasal dari angka Arab loh. Sebelumnya bangsa Barat sama sekali belum mengetahui angka 0. Angka-angka Arab ini sangat mudah dipakai dalam perdagangan. Bahkan sampai sekarang kita pun terus menggunakannya kan? Awalnya ada yang sulit menerima angka 0.
Katanya angka 0 tidak termasuk matematika karena angka berapapun dibagi 0 hasilnya tidak ada. Namun, Al-Khawarizmi tetap memakai angka 0. Dia membuktikan angka 0 sangat berguna dalam perhitungan. Al-Khawarizmi memulai sejarah baru dalam matematika. Angka 0 diakui dan dipakai sampai sekarang ini. Apa jadinya matematika tanpa angka 0? Bagaimana bila angka yang dipakai hanya 1 sampai dengan 9? Akibatnya, kita tidak mengenal angka 10, angka 100, 1000, dan selanjutnya. Berapa 9 ayam ditambah 1 bebek? Berapa jumlah 50 pen ditambah 5 pensil? Adik-adik bisa menjawab jumlahnya 10. Bagaimana cara menjawabnya jika tidak ada angka 0? Bingung kan? Ternyata dunia sudah lama kebingungan gara-gara tidak ada angka 0. Syukurlah Al-Khawarizmi mempopulerkan angka itu. Pada bukunya Kitabul Jama' wa Tafriq dijelaskan kegunaan angka-angka. Al-Khawarizmi menjelaskan juga peran angka 0 dalam kehidupan. Sejak itu dunia matematika tak lagi kesulitan dalam berhitung. Angka puluhan, angka ratusan, atau angka ribuan jadi bisa ditemukan. Bahkan angka jutaan, miliaran, sampai triliunan ikut tercipta. Keahlian lainnya. Khalifah Al-Ma'mun betul-betul kagum kepada Al-Khawarizmi. Bahkan Khalifah memberinya 70 orang ahli geografi. Al-Khawarizmi ditugasi memimpin para ilmuwan hebat itu. Tugas utama tim itu adalah membuat peta dunia. Al-Khawarizmi seorang jagoan matematika. Dia melakukan cara yang berbeda dari ahli lainnya. Al-Khawarizmi merancang peta dunia dengan ilmu berhitung. Al-Khawarizmi berhasil membuat buku Siratul Ardi atau peta bumi. Buku peta itu sangat rinci menjelaskan bagian-bagian bumi. Para pembuat peta barat merujuk kepada karya Al-Khawarizmi karena petanya itu membuat perhitungan yang akurat. Bahkan nih, buku itu juga mengoreksi kekeliruan ilmuwan geografi Yunani. Sampai kini, bukunya masih tersimpan di Strasbourg, Jerman. Ada yang unik dari buku matematika Al-Khawarizmi. Orang-orang terkejut karena menemukan adanya ilmu musik. Ternyata dia juga ahli di bidang seni musik. Matematika juga berguna untuk musik. Adelard Daribet menerjemahkan buku itu pada abad ke-12. Karya Al-Khawarizmi itu diberi judul Liber Sagagarum Al-Khorizm. Al-Khawarizmi berjasa mengenalkan musik-musik Arab sehingga musisi barat dapat mempelajari dan menirunya. Sanjungan dunia. Sayang sekali Al-Khawarizmi kurang dikenal oleh kaum muslimin. Padahal kehebatnya sangat diakui dunia loh. Bangsa Eropa paling memuja Al-Khawarizmi. Mereka menyebut Al-Khawarizmi dengan nama algoritma. Ada juga yang menyebutnya algoritmus atau algoritma. Algoritma adalah ketentuan dasar dalam ilmu berhitung. Itulah bukti bangsa barat benar-benar kagum kepada Al-Khawarizmi. Philip K. Kitty adalah salah satu ilmuwan barat yang memujinya. Al-Khawarizmi diakui sebagai tokoh utama dalam sejarah awal matematika. Jos Santon juga memuji kehebatan tokoh muslim ini, dan Al-Khawarizmi adalah ilmuwan terkemuka dari bangsanya dan terbesar pada zamannya. Berbagai pujian itu muncul karena jasa-jasanya sangat besar. Dia membuat matematika sangat memudahkan kehidupan. Matematika menjadi semakin digemari berkat pengaruh Al-Khawarizmi. Bukan Hisab Al-Jabar wa Muqabalah menjadi terkenal di Eropa. Buku itu diterjemahkan oleh Gerard dari Cremona pada abad ke-12. Robert dan Kester juga menerjemahkan ke bahasa Latin. Bahasa Latin adalah bahasa ilmiah atau pendidikan di Eropa.
Judulnya diubah menjadi Liber Algebrae et Al-Muqabalah. Perguruan tinggi Eropa langsung menjadikannya sebagai rujukan utama. Sejak itu, ilmu aljabar menyebar luas di barat. Mereka menjadi suka belajar matematika. Nah, setelah itu, buku aljabar juga diterjemahkan ke bahasa-bahasa barat lainnya. Terjemahannya juga ada yang dalam bahasa Inggris, judulnya The Treatise of Arithmetic, Al-Muqalla fi Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabilah. Bahkan pada kemudian hari juga diterjemahkan ke bahasa Cina. Metode matematika di Cina sudah meniru Al-Khawarizmi. Hampir seluruh dunia menggunakan matematika ilmuwan muslim itu. Nama Al-Khawarizmi diabadikan oleh beberapa bahasa. Bahasa Latin menyebutnya algoritmi. Bahasa Spanyol menyebutnya guarismo. Sedangkan bahasa Portugis menyebutnya algorismo. Semua sebutan itu diambil dari nama Al-Khawarizmi. Semua sebutan itu dijadikan istilah dalam ilmu matematika. Luar biasa penghormatan bangsa barat terhadap ilmuwan Islam ini. Sepanjang hayatnya, Al-Khawarizmi rajin mengajar. Dia bertugas sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad. Al-Khawarizmi terus mengajarkan matematika secara seru. Murid-murid menyukai pelajaran matematika yang disampaikannya. Tidak ada yang bosan dengan pelajaran matematika karena Al-Khawarizmi pandai menyampaikannya dengan cerita yang seru loh. Al-Khawarizmi meninggal dunia di Baghdad tahun 846. Umat Islam sangat sedih kehilangan ilmuwan matematika yang cerdas. Namun dunia selalu mengenang kehebatannya. Sampai sekarang masih berdiri gagah patungnya di Uzbekistan. Al-Khawarizmi memudahkan sesuatu yang dipandang sulit. Seluruh dunia beruntung seluruh dunia berutang budi pada kecerdasannya karena teknologi tidak akan maju tanpa adanya matematika.